Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sadar dan merasakan bahwa hidup kita itu kebanyakan justru anugerah. Bukan karena usaha kita. Bukankah kita setiap hari istirahat tidur pada waktu malam? Dan pada waktu tidur itu kita tentu tahu bahwa banyak hal terjadi. Imunitas kita naik, sel-sel kita diperbaharui, jantung kita bekerja, lambung kita istirahat, membersihkan sel-sel yang mati, mengganti dengan sel yang hidup. Kemudian banyak hal kemudian menjadi sembuh kembali karena istirahat. Secara ilmiah para dokter mengerti, tidur yang cukup itu mengerjakan banyak hal untuk kesehatan kita. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita justru tidur, istirahat. Itu artinya apa? Banyak hal sebetulnya bukan karena hasil usaha kita. Juga kita tentu sadar ketika matahari bersinar, kita nggak ngapa-ngapain tetapi matahari bersinar itu mengerjakan banyak hal juga. Tubuh kita terkena sinar matahari, terjadi proses yang membuat vitamin D bisa aktif. Dan itu penting untuk kesehatan kita. Tetapi juga menyuburkan tanam-tanaman sehingga benih bisa bertumbuh dan berkembang. Membuat terjadi fotosintesis pada daun-daunan di pohon yang bisa memberi nutrisi sehingga pohon itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Angin udara bertiup dan kita bisa bernafas dengan segar. Pohon-pohon memproses karbon menjadi oksigen sehingga udara yang kita hidup itu sehat dan segar. Jantung kita tetap bekerja meskipun kita tidak berusaha, tidak sadar bahkan. Juga lambung kita terus bekerja. Bahkan kadang-kadang dipaksa bekerja oleh kita. Tetapi tidak diapa-apain juga bekerja. Seandainya kita tidak melakukan apa-apapun, tidak memikirkan apa-apapun, kita tetap menerima kehidupan berlimpah-limpah, cukup, berlebih bahkan. Kita tidak perlu memikirkannya, semua sudah terjadi dengan kemurahan hati. Itulah cara kerja alam semesta, itulah cara kerja Tuhan. Justru seringkali ketika kita memikirkan kehidupan kita, merencanakannya seperti yang kita mau, malah seringkali mengacaukan. Manusia merasa bisa mengatur hidupnya sendiri, dan mengatur hidup orang lain, dan mengatur alam semesta. Padahal enggak, terbalik. Kita itu kebanyakan justru diatur oleh semesta ini. Yang bisa kita lakukan seringkali hanya menunggu. Contohnya, kalau memang ini musim hujan, apa kita bisa menjadikannya musim kemarau? Tidak bisa. Karena tidak tergantung pada kita. Kita hanya bisa menunggu. Tetapi karena kita berpikir dan berpikir banyak tentang diri sendiri, seringkali kita tidak bisa menunggu. Kalau orang sederhana yang tidak banyak berpikir, terutama tidak banyak berpikir tentang diri sendiri, kita datang ke sana dan mengatakan, tunggu ya sebentar ya, nanti saya datang. Wah, mereka akan menunggu. Berjam-jam pun senang hati menunggu dan bercanda dan bersukacita. Meskipun itu berjam-jam. Tetapi orang yang pinter, yang sekolahnya tinggi, yang orang kota, tunggu sebentar ya. Belum 5 menit sudah melihat jam tangan 10 kali.
Karena banyak berpikir dan berpikir tentang diri sendiri. Seringkali justru pikiran kita yang menghambat cara kerja alam semesta, cara kerja Tuhan. Padahal kita tidak berpikir pun, bahkan tidur pun, alam bekerja, semesta bekerja, Tuhan bekerja, jantung kita bekerja. Lalu apakah kita tidak perlu berpikir? Sebetulnya tidak terlalu penting berpikir itu. Soalnya apa? Berpikir tidak berpikir ya kita itu berpikir tuh. Diminta untuk tidak berpikir ya kadang-kadang tidak bisa. Lalu bagaimana sebaiknya? Sebaiknya jangan terlalu banyak berpikir. Orang mengatakan overthinking. Lalu apa yang diminta? Yang diminta adalah sadar. Sadar itu jauh lebih penting. Loh, bukankah berpikir itu sadar? Seringkali tidak. Ketika kita berpikir muyek, ruwet, kita nggak sadar. Ketika kita emosi, kita tidak sadar. Maka kalau lagi marah-marah itu, orang lain seringkali mengatakan sadar, sadar. Ya, karena kita emosi, dikuasai oleh emosi, bukan dikuasai oleh kesadaran. Sama, ketika kita seringkali muyek, itu kita dikuasai oleh pikiran kita. Kita tidak sadar. Maka sebetulnya kita diminta untuk sadar. Mengapa? Karena ketika kita sadar, kita itu bisa bersyukur. Dan justru berpikir dengan jernih. Karena diminta berpikir atau tidak berpikir itu tidak relevan. Karena coba, tidak bisa kita. Ayo mari kita tidak berpikir dalam waktu 5 menit. Nggak bisa. Maka bukan masalah berpikir atau tidak berpikir. Tetapi sadar. Sadar bahwa berpikir itu seringkali justru malah tidak berguna. Tetapi kalau sadar, kita bisa berpikir dengan jernih dan merespon dengan bijaksana. Hadir sepenuhnya kalau menghadapi kesulitan, tahu apa yang perlu untuk dipikirkan dan perlu untuk dilakukan. Perlu untuk memikirkannya dengan jernih. Dan kemudian bisa menemukan solusi justru yang kreatif. Dan kita bisa bertindak lebih produktif. Karena pikiran kita tidak muyek. Karena kalau kita pikirannya muyek, tidak sadar, justru kita tidak bisa berpikir jernih. Dan kadang-kadang tidak hadir sepenuhnya. Dan ketika peristiwa terjadi, kita tidak bisa merespon dengan tepat dan bijaksana. Nah, untuk sadar itu memang kita perlu mengambil jarak. Melihat secara lebih luas. Dan kemudian melihat juga dengan lebih jernih. Dan ketika kita merespon dengan berpikir, pikiran kita begitu tajam bisa menemukan solusi yang perlu dan tepat untuk situasi yang sedang kita hadapi. Maka jangan terlalu banyak terbebani oleh pikiran. Pikiran masa lalu sudah lewat, masa depan belum terjadi. Lebih baik sadar. Sadar dan merespon setiap peristiwa dengan pikiran yang jernih. Dan kemudian melakukan yang tepat untuk setiap situasi yang kita hadapi. Kita tidak terbebani dan kita kemudian merasa bahwa kita sungguh-sungguh mengendalikan, mengarahkan hidup kita. Dengan kesadaran yang penuh, dengan pikiran yang jernih. Maka saudara-saudari terkasih, disitulah sebetulnya kita seringkali diingatkan supaya pasrah. Pasrah itu artinya bukan tidak buat apa-apa, tetapi sadar. Sadar bahwa sebetulnya banyak hal, sebagian besar malahan dalam hidup kita, bukan karena kita yang memikirkannya. Tetapi karena Tuhan, karena semesta. Bahkan kita tidur, tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak sadar, Tuhan tetap bekerja, semesta tetap bekerja. Yang perlu kita lakukan adalah sadar, bersyukur, dan merespon setiap peristiwa dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang segar. Dan itulah hidup yang sebenarnya, hidup yang sepenuhnya. Bukan hidup dalam pikiran, hidup dalam ilusi,
sehingga malahan tidak bisa menghadapi peristiwa sebagai sebuah kesegaran, kebaruan, karena kita masuk dalam konsep-konsep yang sebetulnya sudah usang. Karena pikiran dan konsep kita hanyalah sekedar kumpulan konsep dan pengalaman yang kita miliki di masa lalu. Dan kalau kita terus-menerus menggunakan pikiran, kita hanya mengulangi apa yang sudah kita biasa melakukan. Kita tidak belajar sesuatu. Tetapi ketika kita sadar, hadir sepenuhnya, maka kemudian kita bisa mengharapkan segala sesuatu, belajar segala sesuatu, dan percaya segala sesuatu. Setiap peristiwa menjadi stepping stone bagi kita untuk bertumbuh dan maju. Merespon dengan kreativitas dan pikiran yang jernih. Maka mari kita bersyukur dan sadar bahwa kita dicintai begitu besar oleh Tuhan, juga oleh semesta ini. Sehingga kita bisa percaya kepada Allah, percaya kepada semesta, bahwa mereka selalu melakukan yang terbaik untuk kita, bahkan ketika kita tidak memikirkannya. Dan karena itu kita bisa menjadi lebih sadar, lebih bersyukur, dan lebih bersukacita. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.